Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saya sangat percaya kita ada di hari-hari yang terakhir di bulan ini. Hari Minggu yang terakhir. Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita sampai minggu ini. Amin saudara. Marilah kita siapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang bulan ini. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, kami sangat percaya. Semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih setiamu buat kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hari ini kami siapkan hati kami. Kami mau masuk dengan ucapan syukur kami buat Tuhan. Kami mau katakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik buat kami. Banyak hal yang Tuhan kerjakan buat kami semua sampai hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Oh ralabasya kata karalabaya ralaba kiralabashanda. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah damai, ketenangan, sukacita berlimpah-limpah atas kami. Untuk kami memuji, menyembah, masuk hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu yang siap masuk hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur sebab Engkau sangat baik. Yes. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Amin saudara. Mari sama-sama nyanyikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau sungguh baik ya Tuhan. Ada sampai hari ini, semuanya karena kebaikan-Mu. Haleluya. Kasih setiamu buat kami. Amin. Mari angkat tangan kita katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini biarlah roh kita menyala-nyala untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan. Haleluya.
Amin saudara. Mari bangkit, roh kita bangkit untuk melayani Tuhan. Amin. Sama-sama tepuk tangan yang musik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Hey! Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohku, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi, biarlah rohku, amin. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat kami. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan menaklukkan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir?
Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul Maclett, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminin. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki. Diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Bawa kami lebih lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk setiap pagi, setiap hari kami ingat akan kasih-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Bahkan mujizat-mujizat yang Tuhan sudah buat kami. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari sekali lagi nyanyikan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari
kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Amin. Saudara, mari nyanyikan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus Tuhan, segala-galanya bagiku. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu sembah Tuhan. Oh, ralaba syakana ralaba ya ralabo, ina ralaba sande, iya ralama ya ralabo. Engkau Tuhan, segala-galanya bagi kami umat-Mu, kekasih-Mu Tuhan. Yesus, kekuatan kami, penolong, kekuatan, penghiburan kami. Yesus Tuhan. Oralaba syangkana ralabo. Ya Tuhan, Engkau segalanya bagi kami, ya Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Bilang buat Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memulia. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya ketika kami menyembah, kami berkata-kata dalam penyembahan kami buat Tuhan. Kau hadir dan Engkau memberkati kami. Menyembuhkan kami yang sakit. Memulihkan kami yang susah dihibur. Yang jatuh Engkau angkat kembali lagi. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Mari berbicara bagi kami. Kami siap ya Tuhan sebab kami percaya. Firman-Mu yang menjadi tuntunan buat kami. Menuntun kami setiap saat. Dan membawa kami untuk lebih hari, lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji, kami sudah menyembah. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat percaya ketika kita sudah memuji penyembah Tuhan, pasti kita mengalami jamahan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, mari ada beberapa firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang saya rindu bagikan buat kita semua. Kita adalah orang-orang yang rindu kepada Tuhan. Amin saudara. Ketika kita muji menyembah Tuhan, kita punya kerinduan untuk ketemu Tuhan. Dan hari ini mari kita mau lihat, kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Dan tokoh ini namanya Sakeus. Saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu yang mungkin mengikuti sekolah minggu sudah pernah mendengar cerita akan Sakeus ini. Saudara, seorang yang pendek tapi ingat bahwa Sakeus ini punya kerinduan untuk melihat Yesus. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, Sakeus punya kerinduan untuk tahu
siapakah orang itu yang namanya Yesus. Saudara, kita udah tahu latar belakang daripada seorang Zakeus. Dia seorang pemungut cukai, dia kaya. Dan satu hal lagi, dia adalah keturunan Abraham. Saudara, Bapak Ibu, saya percaya seorang keturunan daripada Abraham pasti dia sudah punya kerinduan dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, Zakeus ini punya kerinduan untuk ketemu sama Tuhan. Dia mau lihat Yesus itu yang bagaimana. Nah, karena orangnya pendek, badannya pendek. Jadi ketika dia mau berusaha untuk melihat Yesus, dia lari di antara kerumunan banyak orang. Dan dia merasa sangat terhimpit di situ dan dia berusaha untuk mendahului orang banyak itu. Dan ketika dia mendahului orang banyak itu, dia lihat satu pohon ara yang namanya, lalu dia naik, dia panjat pohon ara itu. Lalu saya percaya dia bertengger di atas pohon ara untuk lihat Yesus lewat. Dan saudara tahu ceritanya ketika Yesus lihat Yesus lewat, Yesus lihat ya Zakeus ada di atas pohon. Saudara, padahal kalau kita lihat kan banyak orang yang mengerumuni, ya rindu ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba dia lihat di atas. Wow, ada Zakeus ada di atas pohon. Lalu dengan langsung dia katakan kepada Zakeus saat itu, Zakeus turunlah. Aku hari ini harus menumpang di rumahmu. Karena kerinduan daripada Zakeus ketika dia naik ke atas pohon. Saudara, itu menunjukkan bahwa rasa rindu dia untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Rasa rindu Zakeus untuk tahu siapa itu Tuhan Yesus. Lalu dia berusaha untuk melihat. Dan saat dia berusaha, dia naik ke atas pohon. Lalu di atas pohon Tuhan Yesus lewat. Lalu Tuhan Yesus lihat dia. Tuhan Yesus panggil namanya Zakeus, saudara. Tuhan Yesus tidak panggil nama siapa-siapa. Tuhan Yesus tahu namanya Zakeus. Turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, saya sangat percaya. Tuhan Yesus itu kenal dan tahu nama Bapak, Ibu, dan saya. Amin, saudara. Mungkin saat ini Tuhan Yesus lagi nunggu Bapak Ibu untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Zakeus punya kerinduan. Dan dia tidak saja punya kerinduan Bapak Ibu. Tapi dia punya usaha. Amin, saudara. Seseorang yang punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Pasti yang pertama dia juga punya usaha. Amin. Dia punya kerinduan, punya usaha. Tidak saja dia rindu. Zakeus tidak saja rindu mau tahu siapa itu Tuhan Yesus. Tapi yang kedua dia punya usaha. Sehingga ketika dia berusaha di antara banyak orang. Badannya kecil, pendek. Tapi dia berusaha naik di atas pohon ara. Lalu ketika Tuhan Yesus lihat dia. Tuhan Yesus panggil, Kak, turun Zakeus. Wow. Saya sangat percaya ketika kita punya kerinduan untuk datang sama Tuhan Yesus. Untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan kita punya usaha. Maka saya percaya kita pasti ketemu sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti ketemu Bapak, Ibu, dan saya. Amin, saudara. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak saja ketemu saat itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku harus menumpang di rumahmu. Ada rencana Tuhan yang besar buat Zakeus saat itu. Dan saya sangat percaya orang-orang yang rindu sama Tuhan. Ada rencana Tuhan yang besar untuk Bapak, Ibu, dan saya. Amin, saudara. Yang kedua, berikutnya. Ketika Tuhan Yesus katakan itu kepada Zakeus. Lalu Zakeus segera turun. Amin, saudara. Ayat Lukas pasal 19. Kita baca ya. Ayat yang kelima katakan. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang
di rumahmu. Tuhan Yesus bilang segera turun. Dan Sakeus melakukan itu, saudara. Saudara, kalau Tuhan sudah panggil kita segera, mari kita datang sama Tuhan. Amin, saudara. Ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Wow, Tuhan Yesus panggil turun. Tuhan Yesus rindu ketemu dengan Sakeus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lihat dia berusaha untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Berusaha untuk melihat Tuhan Yesus. Dan tidak segan-segan Tuhan Yesus suruh turun. Segera, gak lama-lama. Dan Sakeus juga karena punya kerinduan dan sudah berusaha. Dia segera turun dari pohon itu. Amin, saudara. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berbicara dan kita punya kerinduan sama Tuhan, mari jangan lama-lama. Segera datang kepada Tuhan. Amin. Sebab saya percaya ketika kita segera datang sama Tuhan, kita tidak berlama-lama, maka di sana Tuhan akan memberkati kita. Mungkin ada banyak orang Bapak Ibu yang rindu untuk ketemu Tuhan, tapi mutar sana sini. Tunggu dulu ada yang ajak, ayo kita ke gereja, kita berdoa. Tunggu dulu, tapi punya kerinduan untuk ketemu Tuhan. Wow, Sakeus tidak, saudara. Sakeus langsung turun. Lalu menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Itu kerinduannya. Sehingga kerinduannya terpenuhi. Janjinya itu kerinduan dia ketemu dengan Tuhan. Dia mengalami. Amin, saudara. Dan yang kedua, dia mengalami Tuhan. Dia orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus pasti ada sukacita yang berlimpah-limpah. Amin, saudara. Sakeus ketemu Tuhan Yesus, dia menerima dengan sukacita. Saya percaya juga ketika Bapak Ibu punya kerinduan ketemu dengan Tuhan Yesus, usaha, maka saudara Bapak Ibu akan mengalami sukacita secara pribadi. Dan janji Tuhan juga, Tuhan buat untuk Sakeus. Haleluya. Bukan saja Sakeus yang bersukacita, tapi saudara sekeluarga juga menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kalau Tuhan sudah ada, sudah datang dalam hidup kita pribadi, bahkan rumah tangga, saya sangat percaya ada janji Tuhan. Keselamatan Tuhan berikan buat Bapak, Ibu dan saya, bahkan keluarga. Amin, saudara. Yang penting kita punya kerinduan sama Tuhan. Yang pertama, kita punya kerinduan sama Tuhan Yesus, ketemu sama Tuhan. Dan yang kedua, kita harus punya usaha untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu pasti menerima berkat. Amin, saudara. Dan satu ayat lagi di Mazmur 119 ayat yang ke-174. Pemazmur ini dikatakan, saya baca untuk Bapak Ibu ya. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu. Ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaan. Pemazmur katakan, aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan. Saya percaya Sakeus rindu itu. Karena Sakeus tahu siapa dirinya. Orang berdosa, pemungut cukai, orang berdosa. Tapi ketika dia datang, punya kerinduan datang sama Tuhan. Tuhan Yesus ubahkan hidupnya. Dia diselamatkan, menerima sukacita yang luar biasa. Dan bukan dia saja Bapak Ibu. Keluarganya pun seisi rumahnya menerima keselamatan. Itu Tuhan Yesus. Allah kita Allah yang berdaulat. Amin, saudara. Tuhan Yesus Tuhan yang berdaulat. Dia tidak melihat kekurangan kita, dosa-dosa kita. Tapi ketika kita merasa kita bersalah, kita berdosa, kita datang sama Tuhan. Sakeus datang, rindu datang sama Tuhan. Lalu Tuhan ubahkan. Banyak orang bilang saat itu, tidak kan orang berdosa, ngapain numpang di rumahnya. Tapi ingat bahwa Yesus Tuhan Allah yang berdaulat. Dia yang berkuasa. Amin, saudara. Sehingga Sakeus diubahkan. Dia penuh dengan sukacita dan keluarganya menerima keselamatan. Diselamatkan. Haleluya. Ada berapa banyak Bapak Ibu
yang rindu seperti ini. Mungkin hari-hari ini mengalami seperti itu. Banyak persoalan, banyak masalah. Udah mungkin lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari datang sama Tuhan, punya kerinduan. Minta Roh Kudus, bangkitkan rohmu dalam diri saya. Supaya saya bisa kembali datang sama Tuhan. Kasih mula-mula itu kembali sama Tuhan. Lalu saudara, Bapak, Ibu dan saya dipulihkan. Tidak saja dipulihkan, saya percaya. Tapi punya hubungan lagi kembali dengan Tuhan. Memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus yang terus mengerjakan hal-hal yang mulia. Memberikan pengertian bagi kami. Orang-orang yang percaya mengasihi Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Tuhan Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Kami percaya Tuhan firman-Mu memberkati kami saat ini. Oh ralaba syakata karalaba. Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari bilang buat Tuhan, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat ya Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Ketika Engkau berdaulat atas hidup kami, Roh-Mu bekerja atas hidup kami ya Tuhan. Oralabasyakata karalabasyanda. Sehingga kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami membuka hati kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga Engkau memulihkan kami secara pribadi, bahkan rumah tangga kami, keluarga kami Tuhan. Seperti Sakeus Tuhan. Oralabasyakata karabaya, dia dipulihkan, keluarganya dipulihkan dan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa. Mau berdoa bagi setiap kami. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Biarlah hari ini saat kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja melawat setiap kami. Sehingga kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan kembali.
Bahkan yang hari-hari ini kasih kami sudah kendor. Hari ini saat kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja menginsafkan kami dan memulihkan kami kembali lagi. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diangkat kembali lagi ya Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Dan saatnya Bapa, kami juga rindu mau berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotara Harjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Tuhan sertai pimpin kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu, perlindungan Tuhan sempurna. Kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu, tanda-tanda mujizat menyertai pelayanan hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa bagi gembala kami, Gembala CK4, Bapak Pendeta Weler Kauntu beserta dengan keluarga Ibu Meli dan keluarga besar. Tuhan, kami mohon kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu ini. Oh Ralabasyaka, dimanapun Tuhan utus hamba-Mu sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Oh di dalam nama Yesus perlindungan-Mu sempurna. Ada banyak orang yang disembuhkan, dipulihkan, yang dijadikan Tuhan menjadi pemuji penyembah di dalam Engkau. Tuhan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur juga untuk hamba-Mu di tempat ini. Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan. Sertai kami, pimpin kami masuk dalam penuaian jiwa di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur kekuatan kesehatan buat kami semua. Bapak, kami juga berdoa hari ini memberkati anak-anak kami generasi Yeremia. Tuhan mengurapi mereka saat-saat Pentakosta ketiga terjadi Tuhan. Oralaba melawat mereka, melanda mereka dimanapun anak-anak kami berada. Oh di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, di kantor-kantor, kami percaya Roh Kudus melawat, mencengkeram mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur dan mereka jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi Indonesia, bangsa kami. Kami lepaskan berkat damai sejahtera, ketenangan, keamanan bagi bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan dalam nama Yesus. Dari Sangetala sampai ke Pulau Rote diberkati dengan keamanan, kedamaian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, kami juga berdoa menyerahkan pemerintahan bangsa kami hari saat ini yang masih ada Tuhan, Pak Presiden Joko Widodo Tuhan beserta dengan wakil dan semua staf-staf yang ada Tuhan, hikmat-Mu bagi hamba-Mu ini Tuhan. Oralabasyaka takaralabaya rabasyaka memimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan juga untuk Presiden kami yang baru terpilih Pak Prabowo beserta dengan Pak Gibran. Tuhan juga sertai, pimpin hikmat yang daripada Tuhan untuk kedua hamba-Mu ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus untuk memerintahkan bangsa dan negara kami ke depan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur. Kami juga berdoa bagi pilkada yang akan datang. Tuhan juga sertai pimpin. Tuhan juga sudah menyediakan pemimpin-pemimpin. Rabasyaka untuk kabupaten, kota, sampai ke kecamatan. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Terima kasih. Yang terbaik daripada-Mu Bapak. Terima kasih banyak Bapak di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini juga Bapak, sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami juga berdoa untuk persembahan. Mungkin Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan melalui rekening yang ada. Tuhan juga menyertai, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Oh Rabasya untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji nama-Mu Bapak di surga. Dan sebelum kami selesai ibadah online ini, kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, lalu biar Tuhan sendiri yang memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati Tuhan dan menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.